Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Video ini saya akan membahas dua tools ya. Ada dua tools, dua software yang saya pakai untuk operate, untuk manage kos-kosan saya, terutama di bidang marketingnya, di promosinya. Seperti apa? Silahkan simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, video ini menyambung video saya sebelumnya, yaitu yang saya bahas tentang database ya, database. Kita kan harus punya database supaya kita punya modal. Database itu sebagai modal kita untuk kita mempromosikan kembali program-program kos-kosan kita. Kalau ada diskon, ada event, ada misalnya ada pembukaan kos baru segala macam, kita sudah punya modal database customer kita itu gitu ya. Nah, sekarang ini banyak sekali aplikasi atau software yang dipakai untuk istilahnya untuk mengelola database kita tersebut. Nah, di sini saya akan bahas dua software yang saya pakai, yaitu software untuk blast WhatsApp ya, blast message-nya WhatsApp. Terus yang kedua adalah software untuk customer service ya. Nah, saya nggak akan sebut merek di sini karena saya tidak di-endorse oleh siapapun. Saya hanya ceritakan cara kerjanya aja ya, cara kerjanya. Nah, untuk WA Blast itu fungsinya apa? Fungsinya adalah database yang sudah kita punya itu, kan ada nomor handphone-handphonenya tuh. Nah, nomor handphone-handphonenya itu tuh bisa kita masukin di software tersebut, terus kita bisa blast. Jadi kita kayak broadcast gitu loh, kayak broadcast. Kita masukin kontennya ya, konten blastnya itu, konten broadcastnya itu kita masukin, dan di situ nanti kita bisa juga ada sebutannya pakai Pak atau pakai Bu atau pakai K atau pakai apa gitu, kita bisa atur. Nanti ada template-nya segala macam. Tinggal kita setelah masukin semua, kita sudah bikin isinya, message-nya, kita klik, itu langsung semuanya otomatis bisa terkirim tanpa kita harus manual satu-satu. Kalau manual satu-satu, kalau kayak punya saya database-nya ada puluhan ribu, itu kan bisa kapan selesainya gitu ya, bisa seminggu nggak kelar gitu. Nah, itu salah satu tools yang saya pakai, dan itu sangat berguna sekali, terutama sekarang ini di mana ya inilah teknologi udah makin canggih. Jadi kalau kita semuanya masih manual, itu nanti ya yang repot kita sendiri gitu. Oke, itu software yang pertama. Software yang kedua adalah software customer service ya. Nah, teman-teman kalau kos-kosannya udah banyak seperti saya, itu kan kadang-kadang kita marketing harus punya beberapa orang. Customer service juga kita harus standby beberapa gitu ya. Kalau satu dua kan kadang-kadang nanti kalau satu orang itu sakit atau satu orang itu resign atau apa, kita nggak ada cadangan gitu. Nah, cuma yang jadi masalah adalah seringkali marketing atau CS kita itu kita tidak bisa kontrol tuh. Kita tidak bisa kontrol bagaimana dia menjawab tamu, menjawab komplainan, bagaimana dia menjawab prospekan yang nanya kos-kosan. Itu kan kita nggak bisa kontrol kalau dia pakai nomor sendiri, pakai nomor WhatsApp sendiri pribadi ya. Nah, saya sekarang ini pakai software yang satu nomor itu bisa dipakai atau diakses oleh beberapa orang. Nah, jadi misalnya satu nomor customer service saya kan yang 0811 265 1507, itu kan nomor CS saya. Nah, itu yang bisa melihat, bisa membalas, bisa merespon nomor itu saya bisa bikin beberapa orang, termasuk saya sendiri. Jadi saya bisa lihat tuh, kalau misalnya CS saya yang CSA gitu ya, dia menjawab seperti apa, terus CSB dia menjawab seperti apa, marketing A dia menjawab seperti apa, marketing B dia menjawab seperti apa. Nah, di situ keunggulannya adalah benefitnya kita bisa mengontrol atau mengecek cara mereka membalas gimana, cara mereka mempresentasikan produknya itu seperti apa. Terus kita bisa ngelihat juga attitude mereka, etika mereka,
bahasa mereka, kita bisa ngecek juga apakah mereka bermain di situ. Karena sebelum-sebelumnya ada, kalau kita nggak bisa kontrol ya, kita nggak bisa kontrol isi WhatsApp atau isi chat marketing kita. Nah, ini biasanya ada kemungkinan marketing kita bermain dengan harga gitu ya. Nah, nanti masalah kriminalitas atau dunia tipu-tipu yang sering dialami oleh pemilik kos, nanti kita ada webinarnya ya, ini ngomong-ngomong tanggal 8 Oktober. Silakan teman-teman, nanti saya kasih linknya ya, nanti di situ teman-teman bisa daftar. Kalau yang buat pemilik kos yang sudah daftar menjadi di Asosiasi Rumah Kos Indonesia, daftarnya gratis, tapi kalau yang untuk umum bayar 250.000. Nah, di situ nanti kita akan sharing mengenai kriminalitas dan dunia tipu-tipu di bisnis kos-kosan. Itu nanti termasuk cara untuk menanggulanginya ya, cara untuk mengantisipasi atau menanggulangi atau menghadapinya itu seperti apa. Jangan lupa ya teman-teman, silakan ikut karena itu sangat banyak ilmu yang akan dibagikan gitu. Nah, salah satunya adalah antisipasinya dengan satu nomor ini yang dipakai oleh rame-rame, dan kita sebagai owner itu juga bisa ngeliat. Jadi kita bisa ngecek semua di situ, chatnya seperti apa. Dan yang paling penting lagi adalah database itu semua akan tersimpan di server. Ya. Kalau teman-teman punya marketing, dia pakai nomor pribadi dia sendiri. Kalau marketingnya itu keluar, maka database prospek dan tamu kita itu kan dibawa dia. Kalau dia pindah ke kompetitor kita, database itu dibawa juga ke kompetitor kan. Nah, kalau kita pakai nomor yang kita sediakan dengan aplikasi, dengan software tersebut, database itu tetap ada di kita, tetap kita yang bisa tetap memakai database tersebut di dalam penguasaan penuh kita loh. Jadi dia keluar ya udah keluar aja, dia nggak akan bawa database itu. Nah, di situ teman-teman bisa sangat membantu mengumpulkan database, juga mengontrol semua komunikasi chat dari tim kita kepada customer. Oke, mungkin itu dulu 2 software yang akan saya bagikan hari ini. Masih ada beberapa software-software yang kita pakai. Sebenarnya software-software untuk membantu manage kos-kosan itu sebenarnya banyak sekarang ya. Nah, cuma memang nggak semuanya bagus. Saya suka coba ini, suka coba itu, suka coba ini. Makanya kadang-kadang biaya membengkak di tempat saya tuh gara-gara saya suka istilahnya eksperimen ya. Suka eksperimen pakai ini, nyoba ini. Termasuk saya membuat aplikasi saya sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!